kita pada malam ini. Ini lagu tema masih lagi baru, kita pun kita semua masih belajar bersama-sama lah. Tapi selama beberapa hari kita akan jalankan di Voice of Youth kita ini, kita akan belajar juga ini lagu, kita akan hafal juga ini lagu. Siapa yang diutus sebar kebenaran menjelang akhir zaman ini? Tuhan berfirman melalui nabinya, semangat belialah jawabannya. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan mengetahui firman-Nya, gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkat-Nya bersama. Segala daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya, gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Baik, selamat malam kepada kita semua. Malam. Berkumpul kembali ke hadirat Tuhan untuk malam ini dalam malam yang pertama dalam VOA, ataupun dipanggil sebagai Voice of Youth. Sebentar tadi kita menyanyikan lagu tema VOA kita. Saya lihat ada yang last-last ada video di mana kami direkam di wayang oleh Cik Yudoni juga. Saya rindu bila saya lihat itu kawan-kawan saya yang sama base dengan saya menjadi WM. Tapi tidak apa, walaupun kami berpisah pada saat ini, saya pasti bahwa suatu hari nanti kita semua akan berkumpul di satu tempat yang kita hanya berbahagia, yaitu di kerajaan surga. Baik, pertama sekali saya ingin mengatakan terima kasih karena saya diberi tugas untuk menjadi pembicara sebagai pembicara dalam VOA ini, dan pelajaran yang disediakan oleh pihak mission yang akan saya kongsikan kepada kita semua pada malam ini bertajuk di dalam pencarian kebahagiaan, ataupun dalam Inggrisnya In Search of Happiness. Ayat kunci kita untuk malam ini terdapat dalam Markus 1 ayat 14 dan 15, di mana ia berbunyi demikian. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertobatlah dan percayalah akan Injil ini. Ada satu tempat yang bernama Buka.
Mungkin tidak satu pun kita pernah dengar tentang ini nama, sebab ini merupakan kerajaan ataupun negara yang terisolasi, yang tersendiri. Bhutan ini merupakan tempat di mana sangat menakjubkan, sangat cantik dari segi alam semula jadi. Dan beberapa abad orang hanya pergi ke sana untuk melihat alam semula jadi yang sangat menakjubkan di Bhutan. Bahkan ada beberapa spesies burung yang jarang didapati di negara lain, tetapi apabila kita berada di Bhutan sangat senang kita melihat. Ada satu keunikan yang membedakan antara Bhutan dan juga negara dan kerajaan yang lain di planet ini, yaitu gross national happiness. Gross national happiness ini diciptakan oleh satu raja Bhutan di tahun 1970-an. Raja ini bermaksud untuk menciptakan gross national happiness ini supaya orang yang di luar sana mereka melihat tempat Bhutan ini bukan hanya sekadar tempat alam semula jadi yang cantik, tetapi raja ini juga ingin bahwa orang luar sana mengetahui bahwa rakyatnya bahagia dengan apa yang diberikan oleh pemerintah mereka. Dan beberapa tahun kebelakangan ini, Bhutan ada sesuatu perkara yang pelik yang mempengaruhi Bhutan, yang membuat warga Bhutan ini kurang kebahagiaan mereka, kurang kesejahteraan mereka. Apa perkara yang pelik itu? Perkara yang pelik itu ialah television. Apabila mereka mendapat television ini membuka minda mereka, membuka mata mereka tentang negara ataupun dunia di luar sana. Sebab kenapa? Bhutan ini merupakan, seperti yang saya katakan tadi, Bhutan ini merupakan negara yang terisolasi. Jadi mereka belum lagi tahu apa yang terjadi di luar sana sebelum mereka mendapat television. Dan melalui television ini mereka melihat banyak benda yang mereka belum ada, banyak benda yang mereka belum dapati, seperti kereta dan pakaian yang cantik-cantik yang luar dari jangkaan mereka. Dan disebabkan oleh ini, kebahagiaan mereka pun berkurangan disebabkan dunia yang penuh dengan harta benda yang mewah-mewah. Di sini kita dapat pelajari, selama kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, selama kita hidup di kalangan orang yang dijangkiti dengan dosa, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati akan selalu menghindar dari kita. Walaupun kita seorang yang jutawan, kita seorang yang kaya, tiada kerajaan di dunia ini yang dapat menawarkan kita kebahagiaan yang sejati. Sudah pasti kita boleh mendapat pakaian yang cantik, kereta yang cantik, yang besar, ataupun rumah yang mewah, yang penuh dengan emas-emas ataupun mutiara. Tetapi kebahagiaan sejati ini tidak akan pernah boleh dibeli. Tiada kerajaan duniawi yang kekal selamanya. Tidak kira betapa kaya dan sejahtera kerajaan itu. Contohnya ialah Bhutan, seperti yang saya ceritakan sebentar tadi. Semasa berada di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan Yohanes pewahyu masa depan. Kemudian malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Yohanes menulis, suara-suara lantang di surga berkata, segala kerajaan di dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan kerajaan Kristus kita. Dia akan memerintah selama-lamanya. Dalam Wahyu 11 ayat 15. Apa message yang didengar oleh Yohanes di sini? Dia mengatakan bahwa kerajaan dunia ini
menjadi kerajaan Tuhan kita dan kerajaan Kristus. Selama berapa lama? Sampai selama-lamanya. Kata-kata Yesus yang pertama kali dicatat dan direkod awal dari pelayanannya ditemukan dalam Markus 1 ayat 14 dan 15, di mana Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Kalau kita sebagai manusia tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam pikiran dan hati manusia yang lain, kita hanya melihat dari cara perbuatan mereka dan cara percakapan mereka, dari tutur bahasa mereka. Kalau perbuatan dan tutur kata mereka itu bagus, kita menganggap bahwa orang itu juga bagus. Walaupun ada yang katakan bahwa semua kita ini rambut saja hitam, sama hitam tapi hati berlainan. Tapi realitinya itulah yang kita dapat lihat. Apa yang di luar saja kita dapat lihat, tetapi tidak dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan itu yang ada dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 1 ayat 14 hingga 15, yang katakan tentang kerajaan Allah. Dan dengan itulah yang ada dalam hati Yesus pada saat itu. Ellen G. White menulis dalam buku The Desire of Ages halaman 104, di tengah pertikaian dan pergolakan itu, suatu suara terdengar dari padang belantara, suatu suara yang mengejutkan dan keras, namun penuh harapan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan suatu kuasa yang baru dan asing digerakkannya hati bangsa itu. Nabi-nabi telah menubuatkan kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di masa depan. Tetapi disinilah suatu pengumuman yang menyatakan bahwa kedatangan itu sudah dekat. Semasa Yesus turun ke dunia, Yesus membawa kerajaan Tuhan lebih dekat kepada manusia. Message Yohanes dibawa ke tahap yang baru. Kerajaan Tuhan kini bersama manusia. Kita dapat baca ini dalam Lukas 17 ayat 21. Alkitab mengatakan setelah Yesus dipenjara, setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini. Dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Nah, kita perhatikan ada dua perkara yang ditekankan oleh Yesus di sini. Yang Yesus ingin kita menganggap sebagai sesuatu perkara yang penting yang kita tidak boleh lupa. Yang pertama, yaitu masa telah digenapi, kerajaan Tuhan hampir tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobatlah dan percayalah akan Injil ini. Ellen G. White menulis, kedatangan Mesias telah diumumkan mulai di tanah Yudea. Dalam bait suci di Yerusalem, kelahiran seorang pelopor telah diberitahukan lebih dulu pada Zakaria pada saat yang melayani di hadapan Mezbah. Di atas bukit Betlehem, malaikat memberitakan kelahiran Yesus. Orang-orang Majus telah datang ke Yerusalem untuk mencari Dia. Dalam bait suci, Simon dan Hana telah menyaksikan keilahiannya. Yerusalem dan seluruh Yudea telah mendengar ajaran Yohanes Pembaptis. Para utusan Sanhedrin dan orang banyak telah mendengar kesaksiannya dari hal Yesus. Di Yudea Kristus telah menerima muridnya yang pertama. Di tempat inilah paling banyak dari pekerjaannya yang berulang-ulang diadakan. Keilahiannya yang terpancar pada saat ia menyucikan bait suci, mukjizat menyembuhkan penyakit, ajaran kebenaran ilahi yang terbit dari bibirnya, semuanya itu menyatakan apa yang telah dinyatakannya di hadapan Sanhedrin
setelah menyembuhkan di kolam Bethesda bahwa Ia adalah anak Allah. Dalam buku The Desire of Ages halaman 231. Yesus mengumumkan ini kepada orang yang mendengar, kepada kita. Masanya telah tiba, kerajaan Tuhan sudah hampir. Pegahlah dan hiduplah dengan kebenaran ini. Akan tetapi respon dan jawaban daripada umat manusia untuk zaman ini hanyalah suam-suam hukum. Ada yang menerimanya hanya pada awal hidup mereka, tetapi akhirnya mereka menolak Yesus dari kehidupan mereka. Dan ini sangat menyedihkan. Jika kita lihat di luar sana, banyak bukan saja orang muda, orang tua pun ada juga yang sudah mengenal Yesus, tetapi mereka akhirnya menolak Yesus dari kehidupan mereka. Sangat menyedihkan ramai yang terlepas peluang untuk menjadi warga negara surgawi. Nah, saudara yang dikasihi, di sini saya ingin membawa kita untuk setia kepada Tuhan. Belajarlah firman Tuhan sesungguhnya. Jika kita tidak paham, berdoa, meminta Roh Kudus untuk membimbing kita. Sentiasa berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita tidak dilarikan dari jalan yang benar. Amin. Dalam Matius 6 ayat 33 dia mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang warga kerajaan yang ada di hutan itu, mereka tidak dapat kebahagiaan yang sejati sebab mereka hanya melihat harta duniawi. Sudah dikatakan sebentar tadi, selagi kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, selagi kita hidup di kalangan orang yang dijangkiti dengan dosa, kebahagiaan sejati ini tidak akan timbul dalam diri kita, sehingga kedatangan Yesus yang kedua. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati ini, untuk menjadi warga negara surgawi, kita perlu mengenali Tuhan, belajar tentang Tuhan, setia kepada Tuhan. Itulah yang kita perlu buat dalam kehidupan kita di dunia ini, dan juga melakukan tugas yang diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, yaitu menginjil firman-Nya di seluruh dunia supaya kedatangan Yesus yang kedua kali akan dipercepatkan. Amin. Baik, semoga pelajaran yang saya sampaikan untuk kita pada malam ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita tadi terima kasih dengan Aitira yang sudah mengungsikan apa itu kebahagiaan. Jadi yang penting kebahagiaan sejati itu mungkin apabila kita berasa tenang barangkali kan. Jadi ketenangan kita itu mencari kerajaan Tuhan itu yang terutama lah. Sebab apabila kita mencari harta dunia, kita semakin tidak rasa cukup. Oke. Terima kasih dengan pelajaran sebentar tadi yang sudah membuka minda kita. Jadi mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan nyanyikan lagu tema kita sekali lagi sebelum kita akan dipimpin doa oleh pembicara kita sebentar tadi. Siapa yang diutus lewat kebenaran menjelang akhir zaman ini? Tuhan berfirman melalui nabi-Nya, selalu berilah jawabannya. Suara Elia yang akan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya, kelak semua karunia dan talenta
Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkarya bersama. Lemah dikuatkan, gelap diterangkan, minta daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda, mengetahui firman-Nya, gunakan semua karunia dan talenta untuk pada Yesus Sang Kasih. Dongkang suara belia yang gegarkan dunia, yang tua dan muda, mengetahui firman-Nya, gunakan semua karunia dan talenta untuk pada Yesus Sang Kasih. Untuk pada Yesus Sang Kasih. Mari kita berdoa dan kita berdoa. Tuhan, engkau kata di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini pagi hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih juga karena sudah membimbing kami sepanjang perjalanan hingga kehadiran pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau telah sediakan untuk kami, yang Engkau telah berikan untuk kami, yang membuka minda kami, yang juga boleh menguatkan iman kami untuk lebih setia kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepada-Mu, Engkau gunakanlah kami sebagai anak-Mu sepanjang kehidupan kami. Biarlah apa yang kami pelajari sebentar tadi itu menjadi pelita dalam hidup kami sepanjang hidup kami di dunia ini sehingga kedatangan yang kedua kali. Tuhan, Engkau ajarlah kami untuk lebih setia kepada-Mu. Engkau bimbinglah kami sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak-Mu yang terbaik, Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk tinggal di kerajaan surga. Engkau bawalah kami bersama, satukanlah hati kami untuk lebih setia kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini ampunilah dosa kami yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang lalu. Dan sementara kami bersurai, sebentar nanti Engkau bimbinglah kami sepanjang perjalanan kami ke destinasi kami masing-masing, supaya kami sampai dengan selamat. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin.